Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki ujung atau akhir dari bulan Zulqa'dah, ya. Artinya kurang lebih sepekan lagi kalau tidak salah, hari Selasa, ya mungkin hari Senin yang akan datang kita akan memasuki 10 hari terbaik, ya, 10 hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah, di mana di 10 hari itu Allah Ta'ala mengumpulkan banyak amalan-amalan besar, ibadah-ibadah besar. Ada salat Id, ada menyembelih, ada wukuf, puasa Arafah, ada ibadah haji, ada zikir, ya, atau takbir mutlak, dan ibadah-ibadah yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masuk ke hadis berikutnya, ya. Kalau saya tidak salah, hari ini cukup lama kita tidak, yaitu hadis tentang zuhud, ya, al-wara' dan zuhud, ya. Yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Lihat bagaimana para sahabat bersemangat untuk selalu bertanya tentang amalan yang paling dicintai atau amalan yang afdal. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sering kita dengar, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ayyul amali afdal, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai Allah. Terkadang Nabi menyebutkan satu amalan, lalu ditanya lagi oleh sahabat, sesudah itu apa? Kemudian sesudah itu apa? Menunjukkan Bapak Ibu, amalan itu banyak variabel yang membuat amalan itu berbeda-beda keutamaannya, ya, berbeda. Bisa jadi karena keutamaan waktunya, ada amalan terbaik di waktu terbaik. Bisa jadi dari tempatnya, bisa jadi dari keadaan orang yang melakukannya, bisa jadi dari amalan itu apakah dibutuhkan manusia pada saat itu. Jadi banyak variabelnya. Nah, di sini, ya, ditanya oleh Nabi SAW, amalan apakah yang kalau aku lakukan Allah mencintaiku? Ini sahabat yang cerdas. Bukankah kita semua berharap dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya cinta kepada Allah, semua kita mengaku cinta kepada Allah. Tetapi yang lebih penting adalah apakah kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa sya'nu an tuhibb, innama sya'nu an tuhabb. Kata para ulama, bukan yang penting kau mencintai, tetapi yang penting adalah apakah kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau semua ditanya, semua mencintai Allah. Karena itu ada ayat imtihan.
Allah Ta'ala sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah kepada Nabi, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, ittiba'lah kepadaku. Ya. Nah, tentu ya, siapa yang tidak mau dicintai Allah Subhanahu. Dulu pada saat perang Khaybar, berhari-hari dikepung Khaybar, perkampungan Yahudi tidak tunduk. Karena kampungnya apa? Bentengnya kuat. Jelas benteng. Lalu di malam hari setelah berhari-hari, Nabi mengatakan, besok la'utiyanna hadzal raya, aku akan memberikan panji kepemimpinan perang ini ila rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasulahu. Kata Nabi, aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintainya, dan ia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat jemaah ketika mendengar ini termotivasi untuk menjadi orang itu gitu. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu, kata beliau, aku tidak pernah bersemangat untuk menjadi pemimpin kecuali di hari itu. Apa sebabnya Bapak Bapak? Karena Nabi mengatakan laki-laki yang saya tunjuk besok ini, Nabi tidak menyebut nama, adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu. Yuhibbullah wa rasulah, dan wa yuhibbullah wa rasulah. Ya. Jadi dia mencintai Allah, yuhibbullah wa rasulah, wa yuhibbullah wa rasulah. Nah, yang penting adalah dicintai Allah di situ, Pak. Bukan yang mencintainya. Kalau mencintai semua kita mengaku, ya. Tapi apakah kita dicintai? Dan yang mengatakannya adalah Rasulullah As-Sadiq Al-Masduq, ucapannya benar. Nah, maka malamnya para sahabat membicarakan perkara ini, besok siapa ya? Ya, maka semua berharap ditunjuk, Pak. Termasuk Umar bin Khattab yang saya tidak mau jadi pemimpin. Besok saya mau jadi, semuanya datang ke hadapan Nabi untuk setor muka supaya ditunjuk, ya. Kenapa? Di situ ada keutamaan laki-laki ini Allah dan Rasulnya mencintainya. Allahu Akbar. Ya kan? Sekarang nggak bisa karena tidak ada Rasulullah SAW yang menyampaikan ini. Nah, maka dalam keadaan itu siapa yang ditunjuk Nabi, Pak Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu sahabat siapa? Naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, sepupu sekaligus menantunya. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu taala. Ya. Jadi Allah, Nabi yang mengatakan orang ini dicintai Allah. Jangan kan dicintai Allah, Bapak Ibu. Disebut namanya Allah. Ada seorang sahabat, saya lupa, Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, atau Abdullah bin salah satu dari dua sahabat ini yang bacakan kepadaku ayat Quran. Kata ayat sahabat ini, aku bacakan Quran padahal Quran diturunkan untuk engkau ya Rasulullah. Dan tidak, Allah menyuruhku, memerintahkanmu membacakan kepadaku. Lalu sahabat mengatakan, hal sammani Allah, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Kata Nabi, ya. Nangis itu sahabat, Pak. Disebut namanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, maka Bapak Ibu subhanallah ya, tentu semua kita berharap. Nah, ternyata kita yang umat belakangan ini, Pak, ada peluang nih mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Nah, lihat kita. Jadi ada dua di situ, dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Menggabungkan dua ini, ya, biasanya ada orang dicintai Allah tapi belum tentu dicintai manusia. Seperti orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dicintai Allah, Pak, tapi biasanya manusia nggak, pelaku dan maksiat nggak suka. Ya. Orang-orang yang menyampaikan al-haq, Pak, kemudian bertentangan dengan hawa nafsu manusia, dibenci itu, Pak. Itulah Bani Israel, Pak. Setiap ada nabi yang datang, setiap nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, dibunuh. Wa qatluhumul anbiya. Apa kata Allah Subhanahu dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa, wa qatluhumul anbiya.
qad sami'allahu allati innallaha fakhiru, ya pokoknya begitu ya, orang Yahudi. Oleh karena yang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menggabungkan dua cinta ini, masya Allah, di dalam hadis ini disebutkan cinta dari Allah Azza wa Jalla dan juga mendapatkan cinta dari manusia. Ya, baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jawaban Nabi? Faqala, beliau bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah engkau dengan dunia. Ya, yuhibbukallah, ya, maka Allah Ta'ala akan mencintaimu. Ya, izhad fid dunya yuhibbakallah, afwan. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Itu syaratnya, Pak, yaitu ternyata kita di dunia hidup dengan apa yang dimaksud dengan zuhud. Apa itu zuhud? Kita akan coba nanti bahas. Nah, kemudian kalau cinta dari manusia, wazhad bima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia yang lain, maka niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis rawahu Ibnu Majah, sanadnya hasan. Subhanallah, Bapak Ibu, lihat nih. Kata Nabi SAW, jika engkau ingin dicintai Allah Azza wa Jalla, zuhudlah terhadap dunia. Dunia ini jamaah memang seringkali di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala sebetulnya, Pak, tidak pernah mencela dunia secara zat. Ya, dunia ini tidak tercela secara zat. Bagaimana kita mau mengatakan dia tercela sementara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia untuk kita manfaatkan. Ya. Ya, oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercela adalah sikap kita terhadap dunia. Itu disebutkan dalam Jawami' al-Ulum Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, wa'lam anna adh-dhamma al-warida bil kitabi was sunnati lid-dunya laysa huwa rajian ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan nahar. Kata beliau, ketahuilah celaan Allah terhadap yang datang dalam Al-Quran dan sunnah kepada dunia tidak tertuju kepada zaman, yaitu maksudnya dunia siang dan malamnya. Ya, karena dialah Allah yang menciptakan pergantian siang dan malam, bukan itu yang dicela. Ya. Dan juga kata beliau bukan juga tertuju kepada bumi yang kita jadikan sebagai tempat tinggal ini. Allah menyuruh kita tinggal di bumi, kan disiapkan. Ya, huwallazi ja'alakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan dunia ini untukmu. Lakum, untukmu. Ya, lakum itu milik kita, untuk kita. Ya. Ya, dan juga kata beliau, tidak pula celaan tertuju kepada apa yang Allah siapkan di dunia. Lautnya, gunungnya, hutannya, sungainya, logamnya. Ya, dan juga tidak pula terhadap apa yang Allah tumbuhkan, buminya, tanamannya, pohonnya. Ya, dan juga tidak pula kepada apa yang Allah tebarkan di muka bumi seperti hewannya. Lalu beliau mengatakan, innamaz zammu raji'un ila af'ali bani adam al-waqi'ati fid dunya. Sesungguhnya celaan itu kembali atau tertuju kepada af'alul ibad, perbuatan hamba. Af'alul bani adam, af'alu bani, perbuatan anak Adam. Ya, al-waqi'ati fid dunya, yang mereka lakukan terhadap dunia. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu 'aqibatuhu. Karena segolibnya atau kebanyakan perbuatan atau sikap mereka terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan yaqa'u ala ma tadurru 'aqibatu aw la tanfa. Tetapi yang sering terjadi, mereka ya
bersikap yang bisa memberi madarat kepada mereka atau tidak bermanfaat. Jadi dunia pada zatnya Pak tidak tercela, ya. Tetapi sikap kita, sikap serakah, ya, sikap apa itu Pak, tamak, ini yang dicela oleh Allah Subhanahu. Atau sikap mementingkan dunia dibanding akhirat. Ini yang banyak disebutkan dalam Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Juga ayat yang lain Allah Ta'ala katakan turiduna aradal haya turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia tapi Allah menginginkan akhirat. Juga ada ayat wala taquluna liman alqa ilaikum assalam lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira. Kalian dalam perang itu tidak melakukan cek, pokoknya setiap ada orang dibunuh. Kenapa? Kata Allah, karena engkau ingin mengambil harta rampasannya. Harusnya cek dulu. Kalau ada orang mengaku beriman, jangan dibunuh. Kata Allah, itu semua kalian lakukan karena kalian ingin dunia. Kata Allah, fa'indallahi magha. Di sisi Allah ada perbendaharaan harta yang banyak. Ya. Jangankan kita Pak, sahabat juga pernah dicela oleh Allah Azza Jalla ketika perang Uhud Perang Uhud Pak, kata Allah, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum wa afa ankum. Ketika itu kalian ada yang condong kepada dunia. Bayangkan sahabat Pak, condongnya hanya sesaat. Ketika mereka diperintahkan di atas bukit jangan turun, tapi mereka melihat sahabat yang lain sudah mengumpulkan rampasan perang. Mereka khawatir nggak kebagian nih, maka segera turun. Kata Allah, ada di antara kalian yang ingin dunia. Ya, alhamdulillah, lalu Allah balikkan, tsumma sarafakun anhu. Naam jemaah. Begitu Pak ya. Jadi jangankan kita, para sahabat saja Pak, mereka hampir, tapi mereka hanya sesaat dan kembali sadar akan kehilapan mereka. Apa akibatnya Pak? Ya, mereka menyebabkan banyak sahabat terbunuh di medan perang Uhud itu. Gara-gara apa? Di antaranya sikap, ya, lebih mementingkan dunia dibanding apa kata Nabi. Kata Nabi, jangan kalian turun, tapi mereka turun. Allah Ta'ala sebutkan sebabnya, di antara kalian ada yang condong atau cenderung ingin dunia itu rampasan harta, rampasan perang itu. Nah jemaah, nah jadi zuhud itu apa sih teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza Jalla? Ya, zuhud itu adalah amalan hati Pak, kecondongan hati kepada sesuatu karena tahu bahwasanya sesuatu ini jauh lebih berharga dibanding yang ada di tangan kita. Pak, kita dihadapkan dua. Ini kita nggak mau lihat nih. Kenapa? Kita tahu ini kita tinggalkan. Kecok hati Pak ya, bukan meninggalkan secara fisik. Zuhud itu amalan hati Pak. Ya, karena apa? Karena ada sesuatu yang kita yakini, pengetahuan kita yakin bahwasanya ini lebih baik dan lebih kekal dibanding ini. Ibarat kita ingin ketemu raja dan raja punya kekuasaan dan harta kayak raja. Lalu kita bawa roti. Lalu di depan istana Bapak ada anjing yang berusaha ingin mengambil roti itu Pak. Lalu kita ambil, kasih aja roti. Kenapa? Kita yakin di dalam istana sang raja telah menyiapkan yang lebih baik daripada ini. Itu zuhud Pak. Ya, nah tetapi jamaah tidak bisa zuhud kecuali sumbernya adalah pengetahuan yang lebih baik itu. Itulah akhirat. Makanya orang yang tidak mengenal akhirat tak mungkin zuhud. Semakin sempurna pengetahuan kita terhadap apa yang Allah siapkan di akhirat, maka semakin kuat dorongan untuk zuhud Pak. Tapi kalau tidak ada ilmu tentang akhirat, yang lebih banyak adalah ilmu dunia Pak, nggak bisa zuhud.
Makanya jemaah, Allah Ta'ala sering mengulang-ulang beriman kepada akhirat. Ya, Allah Ta'ala sering mengulang-ulang kalimat. Juga Nabi SAW, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumi al-akhir. Nah, oleh karenanya jemaah, banyak sekali hadis atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan perbandingan antara dunia dan akhirat. Ya, apa itu? Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa fala tuzlamuna fatila. Kata Allah Azza wa Jalla, ayat tentang perang, ya, tentang perang. Wa qalu rabbana lima katabna alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, ya Rabbi, kenapa kau tetapkan jihad? Kenapa kau wajibkan kami berjihad? Mereka enggak mau berjihad, Pak, karena takut mati. Kenapa kau wajibkan kami berjihad? Lima katabna alaina al-qital. Tidakkah engkau tunda dulu kewajiban ini? Jangan kau wajibkan. Karena kata Allah, katakan Muhammad, mata'ud dunya qalil. Dunia ini kesenangannya sesaat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhir itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya Pak, ya. Banyak sekali jamaah, kalau kita lihat, ya, gambaran itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Tadi saya sebutkan juga Nabi SAW pernah, wallahi, ya, mad dunya, kalau nggak salah, ya Pak, Nabi SAW. Dan itu kita lihat dalam praktek hidup beliau, Pak. Disebutkan dalam hadis, nah, keluarga Nabi tidak pernah dua hari berturut kenyang dengan gandum kasar, Pak. Gandum yang paling kasar 2 hari berturut nggak pernah. Bahkan sempat ada yang pernah mengatakan pernah Nabi SAW membungkuk menahan perutnya karena kelaparan, karena tidak mendapatkan di rumahnya ada dakal. Dakal itu kurma kering yang paling kasar, Pak. Kalau kita ke Madinah kan banyak kurma-kurma tuh, Pak. Nah, kurma kering yang paling kasar enggak ada, Pak. Sampai dia membungkuk. Ya. Suatu ketika Nabi SAW tidur dan ada bekas pelepah tidur, bekas-bekas tidur, sangat sederhana. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, Abu Umar, ya, orang kafir, raja-raja kafir dikasih dunia, kenapa kau tidak minta dunia? Kata Nabi, mali wa dunia, aku enggak, apa urusanku dengan dunia? Innama ana fid dunya, sesungguhnya aku dunia itu, kata Nabi SAW, seperti orang yang sedang berjalan. Thumma istaghalla ala syajarah, kemudian istirahat di bawah pohon. Thumma raha, kemudian dia akan berangkat. Ya, juga disebutkan, Pak, kalau saya kemarin ke Madinah, Pak, itu ada di depan Masjid Nabawi itu ada museum, Pak. Oh, Pak, cuman memang sayangnya berbayar sekarang, Pak, 35 rial kalau tidak salah. Tapi di situ ada miniatur Madinah zaman dulu, dan ada miniatur rumah Nabi SAW, Pak. Rumahnya Nabi, Masya Allah, Pak. Mungkin seukuran ini, mihrab kita ini, Pak, lebih luas sedikit lah. Jadi kita bisa masuk di rumahnya. Ranjangnya sangat sederhana, tempat tidurnya, dan hanya bantalnya dari kulit, dan kemudian isinya serabut, Pak, serabut kurma. Subhanallah, ya. Ya, dan pernah Aisyah mengatakan, pernah di rumah kami, di rumah istri Nabi SAW, pernah 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Tidak yang dimasak, Pak. Lalu para orang-orang bertanya, ya Aisyah, apa yang kalian makan bersama Nabi SAW waktu itu? Air putih sama kurma. 2 hitam itu maksudnya air apa? Kurma, Pak. Ini manusia terbaik di dunia, Pak. Ini manusia terbaik di dunia. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Maka seandainya dunia ini lebih berharga daripada sayap nyamuk, Pak, maka orang kafir tidak dikasih air, Pak. Air minum segini nggak dikasih. Seandainya, tetapi kita lihat, Pak, karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah kasih kepada orang kafir.
Tapi kita orang Muslim kadang-kadang takjub melihat mereka. Orang kafir kan menyembah berhala, menyembah ini, nggak menyembah Allah, kafir kepada Allah, itu dosa. Tapi kalau dikasih dunia, artinya dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah subhanahu. Kata Nabi gitu, kalau seandainya dunia ini berharga lebih dari sayapnya muka, ini kecil sekali, maka orang kafir tidak akan diberi minum di muka bumi. Ya. Mananya dunia akan dikasih orang beriman saja, Pak. Tapi karena tidak ada harganya, ya sudah dikasih. Bahkan mereka, Pak, coba lihat dunia. Karena Nabi SAW mengumpamakan dunia ini seperti bangkai yang sudah busuk. Nah, kalau kita perhatikan, Pak, itulah hakikat dunia, Pak. Jemaah, 100 tahun yang akan datang kira-kira mungkin sudah ada perumahan. Ini mungkin sudah jadi mall. Kita nggak tahu, Pak. Kita kemana jemaah? Enggak. 100 tahun, Pak, coba nih. Kalau umur kita, saya kira enggak lebih dari 100 tahun, Pak, ya. Rata-rata mungkin kita 10 tahun, 20 tahun sudah enggak ada di sini. 100 tahun akan datang, Pak. Semua yang kita miliki ini, rumah yang Anda miliki sekarang, Pak, mungkin orang lain yang akan tinggal. Mungkin cucu kita mau jualnya. Udah enggak ada. Berarti itulah hakikat dunia, Pak. Kemana dulu Qarun yang kaya raya itu, Pak? Itulah dunia. Mata'ul ghurur, kesenangan menipu. Kenapa menipu? Seolah-olah padahal cuma sebentar. Pak, kita kan merasakan dunia waktu muda aja kan, Pak, ya. Ya. Sekarang saya kira ayahanda kita ini sudah sepuh, jangan bilang sepuh, senior ya. Kalau sepuh, senior semua, Pak, ya. Makan kita udah nggak banyak lagi, ayahanda ya. Makan nggak banyak, Pak. Saya sekarang, Pak, kalau disuruh ada jamaah Ustaz kita makan enak di Pak, katanya ada sate meranggil, sudah ada. Syukran jazakallah khairan. Kalau dulu masih muda kayak Ustaz Febri, saya jabanin itu, Pak. Sekarang udah enggak begitu. Ya, saya beberapa kali ditawarin, Ustaz mau umroh plus Eropa enggak? Aduh, enggak deh. Jalan-jalan ke Eropa enggak? Saya enggak tertarik melihat Eropa. 2-3 kali saya ditawarin, Pak. Ustaz jalan-jalan ke Eropa, lihat ini sini. Kalau ke Aqsa saya mau. Ya, saya alhamdulillah udah 7 kali ke Aqsa. Ya, ada saatnya, Pak, dunia ini sudah. Ya, katanya, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, dunia itu, Pak, masa muda itu beliau ibaratkan seperti bulu yang jatuh kemudian hinggap di baju kita dan setelah itu jatuh. Itulah gambaran cepatnya masa muda. Itu tidak, Pak? Kita umum masih muda itu ya 17 sampai 40 tahun mungkin, Pak, ya. Lamanya seperti itu, Katolik. Seperti ada bulu jatuh di badan kita. Saking cepatnya. Ya, Pak, ya. Nah, itulah dunia. Tapi orang coba lihat, Pak, kejar-kejaran lihat dunia, serakah, sikut-sikutan. Baca kita lihat kan, semua kan politik, apa orang ini, orang itu, sikut, semua apa yang kita cari ini bangkai. Tetapi saya ingatkan, bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia untuk kebaikan kita. Maknanya Allah suruh kita cari rezeki, Pak, itu bukan itu. Jangan dipahami bahasanya tidak boleh kita mencari dunia sama sekali, ya. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik harta di tangan orang yang saleh. Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Ya, Pak, ya. Dengan harta kita, Pak, jamaah, kita bisa haji. Dengan harta kita, Pak, kita bisa pasang AC di masjid ini, Pak. Orang enak sholatnya. Dengan harta kita, Pak, bisa pasang karpet ini. Kalau enggak ada, mungkin kita dengan harta bisa sedekah, bisa berkurban sebentar lagi 10 Zulhijjah. Bisa membiayai anak-anak sekolah pesantren. Banyak yang bisa kita lakukan. Makanya dulu sahabat-sahabat miskin iri dengan kebaikan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ini mengalahkan kami dalam pahala. Kita sholat, dia juga sholat, tapi dia sedekah, kita enggak. Ya, Pak. Dan bagaimana cara semua itu, Pak? Ya, tidak bisa tanpa ada harta.
Nah, dulu Nabi SAW Pak, ada seorang waktu penaklukan kota Makkah setelah perang Hunain, ada salah satu kepala suku dikasih hadiah kambing onta ratusan, bahkan ribuan mungkin. Saking senangnya Pak, dia pulang ke kampungnya, dia bilang, ya kaum, aslimu, masuk Islam, fa inna Muhammadan yu'tina a'ata'an la yahsyal faqah atau yahsyal faqr. Nabi SAW memberikan saya harta seolah-olah dia tidak takut miskin. Aslimu, masuk Islam kan dia, masuk Islam Pak. Gara-gara apa? Pemberian hadiah. Nah, tetapi yang tercelah jamaah adalah sikap kita, ya, seorang yang menjadikan dunia ini segala-galanya. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia seutama-utama atau visi terbesar kami, tujuan kami, ya, puncak. Jadi dari pagi, siang, sore, malam Pak, semuanya untuk dunia. Semua yang dia bicarakan dunia, harta ini. Tidak ada satupun, ya, bagaimana memikirkan bagaimana agar dia bisa selamat di akhirat nanti. Ya. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga makanya ada ulama mengatakan muhibbud dunya la yafaqu, orang yang pencinta dunia tidak lepas dari apa? Letih yang tidak pernah, gundah gulana terus menerus, sedih terus menerus Pak. Ya, nggak ada Pak habis-habisnya ya, Pak. Orang kaya itu capek kalau kita lihat. Makanya Pak coba lihat di kota-kota besar Pak, apa yang paling banyak Pak? Tempat-tempat orang rehab, tempat pijit, tempat orang-orang itu, orang-orang stres semua. Saya bilang ya Allah, itu yang paling banyak di kota-kota besar Pak. Itu yang banyak tuh, tempat-tempat dugem orang katanya stres cari uang, dia butuh relaksasi. Itu semuanya itu apa? Ya itu habis untuk itu Pak. Ya karena orang yang dunia tujuannya Pak capek, ya, meskipun dia mungkin seorang bos yang memiliki kekayaan luar biasa Pak, coba Pak, dia lelah berpikir bagaimana mengamankan asetnya, bagaimana agar tidak rugi, ya, agar tidak kena musibah. Nggak bisa tidur Pak. Saya banyak, karena saya ini 25 tahun pembimbing jamaah haji Pak. Setiap saya haji ketemu banyak orang-orang kaya, hampir semuanya begitu ini keluhan, Ustaz, aduh, kalau boleh sebetulnya saya pengen hidup seperti orang tukang becak, bisa tidur itu enak, gak ada bebannya. Itulah seorang khalifah di Abbasi, saya lupa, ada seorang tukang cuci dia keluar dari istana, dan dia melihat tukang cuci sedang, dia bilang, aduh, seandainya saya jadi tukang cuci saja, karena berat pertanggungjawaban. Coba kalau orang berlomba-lomba mau jadi presiden, jadi pejabat Pak, jadi bupati, jadi gubernur Pak. Padahal Nabi mengatakan itu akan penyesalan di hari kiamat kelak nanti. Ya Pak ya, kalau ada jalan rusak, berapa ribu orang protes nanti menuntut dia, Pak, Anda dulu jadi bupati, wali kota, kenapa nggak bangun itu? Padahal ada dananya, ternyata dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Waliyahzubillah. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kata para ulama, yang pertama adalah ayyakuna al-'abdu bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadi nafsi. Yaitu apa? Ini tahapannya untuk bisa zuhud, lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu yang disebut dengan zuhud, Pak. Ya. Ya, apa maksud ungkapan ini, jemaah? Dia yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu rezekinya di tangan Allah Subhanahu, bukan bergantung kepada dunia yang ada di tangannya saat ini. Apalagi yang ada di tangan orang lain. Jangankan di tangan orang, yang ada di tangannya aja lebih berharga apa di sisi Allah Subhanahu. Tadi Allah katakan, fa indallahi maghanimu katsira. Di sisi Allah itu ada harta yang lebih baik dari itu. Mak, pernah dengar hadisnya orang yang pertama, orang yang terakhir masuk surga, dia dari neraka dulu disiksa, ya Pak ya, karena banyak dosanya. Tapi dia nggak melakukan syirik, tapi dia punya la ilaha illallah, tapi amalnya sedikit, maka masuk neraka paling terakhir Pak. Nah, lalu kemudian dia suruh masuk surga, seolah-olah penuh, enggak, masih ada. Nah, akhirnya Allah katakan, masuklah surga, bagimu di surga sama dengan dunia dan 10 kali lipat isinya.
Itu kerajaanmu di dunia, di surga. Kata dia, ya Rabbi, jangan perolok-olok saya, engkau adalah raja, jangan perolok. Sampai Nabi tertawa, kelihatan giginya ketika menyebut hadis ini. Ini orang yang paling terakhir masuk surga, Pak. Artinya yang paling rendah levelnya di surga, dunia 10 kali lipat beserta isinya, Pak. Allahu Akbar. Bukan Indonesia lagi, Pak. Sampai hamba ini muni, ya Rasul, ya Rabb, engkau adalah raja, jangan perolok-olok aku. Soalnya dia tidak percaya. Lalu bagaimana yang level atas, Pak? Nah itu kata Nabi, maudhi'u sauti ahadikum, tempat cemeti kalian di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat cemeti itu, Pak, orang Arab dulu kalau ada cemetinya itu biasa kalau masuk di tempatnya biasanya sesuatu yang sangat seringan, sepele, harta yang orang-orang kadang-kadang kalau hilang nggak apa-apa. Kan tempat cemeti, tapi kata Nabi, kalian punya tempat cemeti nanti di surga di istana kalian itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Nah, jemaah, ya, maka maka ini muncul harus dengan keyakinan, Pak. Ya, harus diulang-ulang ini, Pak. Ada buku tamasya ke surga, ya. Ar-Riyad ila apa bagus sekali bukunya. Jadi di situ digambarkan tentang bagaimana kenikmatan surga, apa yang Allah Taala janjikan di surga, Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, Pak, maka ia akan lebih tenang, dia akan zuhud. Dia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa? Karena dia tahu rezekinya ada ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia tidak akan tergantung juga kepada orang lain karena dia tahu bahwasanya rezekinya bukan di tangan orang lain tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, Pak, radhiyallahu taala. Ya, mereka semua berlomba-lomba tidak mau jadi pejabat, Pak. Tidak ada yang mau jadi pejabat. Bahkan dulu di zaman Umar ada orang dari Basra kalau tidak salah ditanya, siapa orang yang paling miskin? Dia bilang yang paling miskin gubernur kami, pemimpin kami. Saya lihat ini, subhanallah, karena mereka tahu betul apa yang ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Dalam surah An-Nahl, apa yang di sisi kalian itu akan sirna dan apa yang di sisi Allah itulah yang akan kekal. Maka jika kondisi hati kita seperti ini, Bapak Ibu, itu yang disebut dengan zuhud terhadap dunia, lebih condong kepada akhirat karena dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah dibanding yang apa ada. Tapi ingat, yang ada di tangan juga bukan berarti dibuang, Pak, tetapi hati saja. Dan itu orang zuhud itu, Pak, bukan berarti orang yang compang-camping, karena itu amalan hati. Bisa jadi dia mungkin tinggal di istana, Pak, tapi semua itu cuma di tangan. Adapun hatinya lebih condong kepada akhirat. Ya, Pak, ya. Bisa jadi ada orang gubuk tapi serakah terhadap dunia, itu tidak juga. Ya, jadi amalan hati, Pak. Kemudian yang kedua, ayyakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya ayyabqa lahu. Ini juga menarik, Pak, di antara tahapan zuhud. Apabila seseorang terkena musibah, maka hilangnya hartanya, anaknya atau dunianya, pahala musibah dari kehilangan itu lebih ia harapkan daripada hilangnya dunia itu. Tak ada di tangannya. Nah, makanya, Pak, kalau ada orang terkena musibah, Pak, Nabi SAW mengatakan hendaklah dia berharap tahtasib. Kalau ada orang meninggal, Pak, Nabi SAW mendatangi keluarga, apa kata Nabi? Faltasbir wal tahtasib. Hendaklah kau sabar dan berharap, Pak. Doa untuk jenazah ketika takbir ketiga, yang paling ujung itu apa? La taftinna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau hilangkan pahala kami dari dia. Maksudnya apa? Pahala sabar. Ya Allah, jangan kau hilangkan, putuskan pahala kami dari musibah ini. Itu apa? Pahala bersabar. Wa basyiris sabirin. Itulah orang yang zuhud, Pak. Lebih diharapkan pahala dibanding hilangnya harta. Kalau kita enggak, Pak, harta kita yang kita dulu mana tadi itu, motor saya hilang, mobil saya hilang. Tapi dia berharap, orang hamba, kecuali kata Nabi SAW,
dia mendapatkan pahala, diantaranya adalah dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, itu Pak ya. Ya, itulah namanya zuhud. Nah, makanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW ya, ketika mengetahui ada orang yang meninggal anaknya, lalu Allah Azza wa Jalla ketika bertanya kepada malaikat maut, siapa yang kau cabut? Nah, Allah tahu ya, seorang anak kecil, kau telah mencabut thamrata fuadi, anak-anak buah hatinya. Apa yang dia lakukan? Dia bermujimu, dia beristirja dan memujimu. Coba lihat, memujimu. Kok musibah dipuji Pak? Nah, itu levelnya level tinggi Pak. Makanya Allah katakan, buatkan istana di surga dan beri nama surga itu, istana itu apa Pak? Baitul Hamdi, rumah pujian. Bayangkan Pak, dapat musibah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di balik musibah itu Allah Ta'ala siapkan banyak kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, itulah zuhud Pak. Makanya Nabi SAW kalau mendapatkan sesuatu yang tidak udah azan ya, kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya Pak, beliau mengucapkan apa Pak? Astagfirullah, innalillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu dia bahasanya. Baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjut kalau ada pertanyaan, dan saya ada sedikit 1-2 lagi. Kemudian kita azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabbil Islam. Bapak Ibu, kita lanjut sedikit sekali Bapak Ibu. Tahapan ketiga atau kondisi ketiga zuhud itu adalah ayyastawiya 'indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu bil haqq. Baginya sama saja celaan dan pujian, tidak ada bedanya. Masya Allah, ini berat semuanya Pak. Tiga perkara ini berat untuk kita wujudkan, tapi kita harus belajar Pak. Manusia ini Pak, terkadang kuping kita ini kalau dengar orang Pak, karena biasanya orang memuji kita itu tentang perkara dunia, gitu. Nah, kadang-kadang kuping kita ini Pak, kalau dikritik orang, dicaci maki orang itu kayaknya aduh. Nah, bagi orang yang zuhud, karena ini hanya dunia. Kenapa orang zuhud sama saja baginya pujian dan celaan? Karena bagi dia fokusnya adalah pujian dari Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk yang dia cari. Adapun sekarang Pak, dengan adanya HP, ada konten, semua orang kita butuh ini, subscribe-nya, butuh jempolnya, butuh ininya. Ya, adalah orang yang masih cinta sama dunia, berarti masih lebih condong kepada pujian makhluk. Adapun orang yang zuhud, maka baginya sama saja penilaian manusia ini Pak, tidak ada habisnya Pak. Kita berbuat A, tidak semua orang akan mengatakan baik. Baru udah baik Pak. Jangankan kita Pak, Nabi SAW banyak musuhnya. Kurang apa akhlaknya beliau Pak? Oh Masya Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Kalau sekelas Nabi saja Pak, masih ada yang mencelanya, lah kita siapa? Ya, jangankan kita Pak, mohon maaf, Allah saja Pak, ada yang mencelanya. Orang Yahudi mencela ini. Ya, apalagi kita ini. Nah, karena itu orang yang zuhud tidak peduli dengan itu semua. Ya, namun kita katakan ini sulit mencapai derajat ini. Inilah 3 Pak ya, 3 perkara latih diri kita Pak. Jadi yang pertama, percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dibanding dengan apa yang ada di tangan kita. Kemudian dia yakin bahwasanya musibah ada pahalanya, dan itu lebih baik daripada yang kehilangan itu. Ketika dia tidak peduli penilaian manusia. Nah, yang kedua, sedikit lagi, mencintai manusia, dicintai manusia Pak. Apa itu Pak? Nabi mengatakan izhad ma fi yadinnas, zuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Pak, di dalam hadis banyak sekali jamaah syariat agama ini Bapak Ibu menyuruh kita itu istighfaf, apa bahasa Indonesianya ya Pak? Tidak merasa butuh kepada orang, tidak membebani orang, maksudnya dengan kebutuhan kita, tidak mengharapkan sesuatu pada orang lain. Istighfar atau istighna.
May yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Ya, isti'faf itu maksudnya apa ya bahasa Indonesia? Menjaga iffah. Pak, meminta-minta gini Pak, kita hilang kehormatan. Ya Pak. Makanya ada perkataan Ibnu Taimiyah di sini sebutkan ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah, kalau kau butuh kepada orang lain, engkau akan tawanan, engkau menjadi tawanan dia. Ya kan? Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan cukupkanlah engkau atau tidak butuh kepada orang, maka engkau akan menjadi nadhir, selevel Pak. Masya Allah Pak. Tapi kalau kita begini terus Pak, kita di bawahnya Pak. Tapi selama kalau ada beberapa perkara boleh minta tolong Pak. Dalam keadaan darurat, memang hak kita misalnya Pak. Ada seorang yang berhak menerima zakat, dia boleh datang menerima ke masjid Al-Hidayah, Pak saya butuh, saya benar, boleh. Itu boleh meminta kalau dia berhak ya. Ya, kemudian kondisinya sangat membutuhkan, dia dapat musibah, kebanjiran, dia nggak punya apa-apa, boleh dia datang. Ya, kemudian biasanya bisa juga kalau bukan untuk dirinya, untuk masjid, untuk pesantren, boleh saja Pak. Atau dalam kondisi darurat yang lainnya, tidak mengapa kita montok. Tapi secara umum Pak, usahakan jangan. Ya itu kata Ibnu Taimiyah, kalau kau meminta, kau akan jadi bawahannya. Kalau kau tidak meminta kepadanya, kau akan selevelnya. Bahkan kalau kau memberikan wa ahsin ila man syi'ta takun amirau. Kalau kau berikan sesuatu, kau akan menjadi bosnya. Amir itu maksudnya menjadi menjadi atasannya. Ya Pak ya, makanya ada penyair mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan menundukkan hatinya. Makanya ada namanya mu'allafatu qulubuhum. Salah satu penerima zakat Pak, yaitu orang yang ingin dilembutkan hatinya dengan Islam. Dengan apa? Dikasih hadiah. Ya Pak ya. Faqala masta'badal insana ihsanu. Betapa kuat kebaikan untuk menundukkan hati manusia. Tapi kalau begini terus Pak, nggak ada yang suka kita. Coba kalau ada keluarga atau ada tetangga Pak, dikit-dikit minta tolong, kata ada dia, jangan. Kalau bisa nggak, ketemu pasti dia mau minta utang atau minta tolong. Pasti ini, mesti ini. Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in besar di Basrah. Ditanya orang, datang seorang ulama lain, dia tanya, siapa orang yang paling kau cintai? Dia bilang, ulama kami Hasan. Kenapa kalian mencintai Hasan? Karena dia tidak mengharapkan dari kami, tapi justru beliau selalu memberikan sesuatu kepada kami. Jadi, maka jadilah Hasan dicintai oleh penduduk Basrah. Dan lihat Pak, kalau orang meninggal, ya kalau mau lihat mengetes orang itu Pak, lihat ketika dia meninggal, siapa yang datang menjenguknya, menziarahinya atau mengantar jenazahnya. Bisa jadi di hidupnya orang ini banyak memberi. Tapi kalau cuma begini terus, nggak ada orang yang datang Pak. Maka izhati ma'indana, zuhudlah pada apa yang di tangan manusia, maka yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Begitu Pak Di. Saya kira ini yang dapat, ini dua kaidah yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sampaikan tadi Pak, boleh nggak kita minta? Boleh kalau memang hak kita. Bapak termasuk 8 golongan itu, boleh minta haknya. Ya, yang kedua, kondisinya memang sangat membutuhkan. Ya, ini tidak ada masalah. Atau darurat, ya, atau bukan untuk diri kita. Baik, gimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, silakan Pak. tadi Ustaz kan singgung Ali bin Abi Thalib. Ali. Kalau dia emang dicintai Allah, nanti dari kriteria zuhud itu gimana kira-kira kita tahu kalau kita emang juga dicintai Allah, Ustaz? Kriterianya dicintai Allah Pak ya? Iya. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan wallahu yuhibbu, innallaha yuhibbu al-muhsinin al-mutatahhirin at-tawwabin. Banyak sekali Pak amalan-amalan yang Allah Ta'ala suka di Quran, dan Allah mencintai. Saya ada bukunya itu ya, orang-orang yang dicintai Allah SWT itu berdasarkan dalil-dalil. Seperti mutatahhirin, orang yang bersuci, orang yang mencintai bersuci, selalu ingin mensucikan dirinya, baik badannya maupun batinnya.
Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Wallahu yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertaubat. Ya, itu banyak sekali dalil-dalil di mana Allah tegaskan, dan bukan menurut kita Pak, menurut Al-Quran dan menurut Nabi SAW. Itu barometernya. Tak boleh kita mengatakan saya itu dicintai Allah. Apa dalilnya? Jadi orang-orang Yahudi mengatakan nahnu ahibba'ullah, kami adalah kecinta Allah. Allah katakan, mana bukti kalian jadi kecintaan Allah? Kalau begitu kenapa kalian diazab? Ahibba itu maksudnya kecintaan. Lihatlah Nabi Ibrahim disebut kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kenapa Pak? Karena beliau alaihi salam menunaikan semua perintah dengan sempurna. Ya, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah dan larangan. Fa'atammahunna. Dia sempurnakan semua Pak. Disuruh menyembelih anak, dia sembelih. Disuruh taruh anak istrinya di lembah yang tandus, dia lakukan. Disuruh berkhitan, dia berkhitan. Semua yang dilakukan. Sehingga apa? Disebut oleh Allah, dia adalah kekasihku, Khalil. Kenapa? Karena dia mengorbankan semua demi cintanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Pak ya. Nah, demikian juga Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala, kita tahu bagaimana kedudukan beliau di dalam Islam. Pemuda pertama yang masuk Islam, ya, menggantikan dan coba lihat Pak, dialah yang dipilih Nabi menjadi mantunya. Masya Allah. Ya, ini dia katakan la utiyanna rayata qadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ya, ini keutamaan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan kecintaan Allah tidak datang dengan klaim sebagaimana klaim Yahudi dan Nasrani yang mereka dalam Quran mengatakan nahnu ahibba, kami adalah kecinta Allah. Tapi ini diraih dengan iman, dengan jihad, ya, dan amal soleh tentu. Terutama Allah katakan fattabi'uni. Kalau kau mengaku cinta Allah, kata Allah, katakan kepada umatmu, ittiba'lah kepada Nabi SAW. Bapak-bapak, ini yang paling berat hari ini Pak. Hendaknya kita ini beragama, ya siapa teladan kita? Ya Rasulullah SAW. Semua amalan kita Pak, akidah kita, amalia kita, akhlak kita, seluruh agama kita ini harus diambil dari beliau. Akidahnya, akhlaknya, cara beribadahnya, cara beragamanya, semuanya ketep-ketep dari Nabi. Itu namanya ittiba. Namanya ittiba, mengikuti dari belakang Pak, ke kanan, ke kanan, ke kiri-kiri. Itu yang beragama paling praktis, simple Pak. Tapi setan datang membuat ini, buat itu, sehingga orang kadang-kadang siksak begini. Kita ini tinggal mengikuti Nabi kok. Ya kan? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mendurhakai Rasul dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, itu sahabat, kami akan leluasakan dia dengan apa yang dia lakukan, dan kami akan masukkan ke dalam neraka. Saya kira itu Bapak Ibu, habis waktunya sudah salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.